Ketika kamu bersedia mencoba cara baru, maka pintu peluang tanpa batas akan terbuka lebar. Halo semuanya, nama saya Michael. Selamat datang di channel saya, Sikutu Buku. Kali ini saya akan bahas buku Getting Everything You Can Out of All You've Got, karya Jay Abraham. Sebelum kita mulai, buat kalian yang mau support channel ini agar terus berkarya, caranya gampang banget. Kalian cukup klik subscribe dan nyalakan loncengnya. Dukungan kalian membantu banget supaya kita bisa rutin posting dan bersama-sama belajar di channel ini. Buku ini membahas bagaimana cara berjualan yang efektif dan mampu menghasilkan pendapatan yang besar. Konsep buku ini sebenarnya membahas 3 hal utama, yaitu menambah jumlah konsumen yang sudah ada, meningkatkan jumlah pembelian setiap konsumen, dan meningkatkan frekuensi pembelian setiap konsumen. Kita juga akan belajar melihat bisnis dari berbagai sudut pandang yang berbeda. Misalnya, sesuatu yang awalnya seperti masalah, mungkin saja ketika diubah sudut pandangnya, malah menjadi peluang yang luar biasa. Itu yang terjadi pada perusahaan 3M dengan produk Post-it-nya. Di sisi lain, kita juga belajar bagaimana memotivasi karyawan dan konsumen setia kita untuk menjadi orang yang semangat untuk mempromosikan produk kita kepada calon konsumen yang baru. Sebagai informasi, Jay merupakan pakar penjualan yang telah berpengalaman dengan lebih dari 10.000 perusahaan dan membantu mereka untuk menghasilkan jutaan dolar. Saya merangkumnya menjadi 3 hal penting dari buku ini. Pertama, cara meningkatkan pendapatan bisnis. Mungkin banyak pengusaha suka bingung. Mereka sudah punya bisnis, tapi kok sulit banget untuk berkembang? Jay menjelaskannya dengan sebuah formula sederhana yang diberi nama Geometric Growth Formula. Sederhananya, formula ini berisi jumlah klien yang kita miliki dikali nilai transaksi setiap klien dikali jumlah transaksi dalam setahun sama dengan total pendapatan kita. Jadi, untuk bisa meningkatkan pendapatan bisnis, kita harus fokus pada 3 hal utama. Bagaimana caranya menambah jumlah klien yang kita miliki, meningkatkan nilai transaksi, dan menambah frekuensi transaksi mereka. Menariknya, kamu tidak perlu harus meningkatkan setiap poin yang disampaikan sebanyak 100% untuk mencapai 2 kali lipat pendapatan. Peningkatan 10% dari setiap poin yang disampaikan mampu meningkatkan pendapatan bisnis kamu sebanyak 33,1%. Apabila kamu berhasil meningkatkan 25% dari setiap poin di atas, maka kamu sudah berhasil mencapai 2 kali lipat dari pendapatan yang kamu punya sekarang. Perlu kamu sadari, di dalam setiap hubungan, entah itu bisnis ataupun yang lain, pasti selalu ada pihak yang menanggung resiko lebih besar. Kalau kita meminta konsumen untuk menanggung resiko yang lebih besar, maka mereka cenderung tidak membeli dengan kamu. Tugas kita sebagai penjual adalah menghilangkan semua, atau paling tidak, sebanyak mungkin resiko setiap penjualan dari konsumen. Jika kita bisa melakukannya dengan baik, maka halangan konsumen untuk membeli akan semakin rendah. Sederhananya seperti ini. Jika mereka tidak puas atas produk atau layanan yang kamu tawarkan, maka kamu bisa menawarkan 100% refund, memperbaiki bagian yang tidak puas tanpa biaya tambahan, atau skema lain yang menunjukkan komitmen kamu untuk memberikan kepuasan 100% bagi calon konsumen. Cara ini bukan hanya berlaku bagi pemilik bisnis. Kamu sebagai karyawan juga bisa melakukan ini saat meminta kenaikan jabatan. Misalnya, jabatan bos kamu yang sekarang sedang kosong. Kamu bisa menawarkan kepada atasan bos kamu untuk masa percobaan mengisi posisi bos kamu yang kosong selama 60 atau 90 hari tanpa kenaikan gaji. Selama periode tersebut, kamu dan atasan bos kamu sudah setuju apa parameter yang menentukan kesuksesan kamu di posisi tersebut. Setelah periode percobaan ini berakhir, perusahaan bisa melakukan 2 hal, menaikkan jabatan kamu ke posisi yang baru atau kamu tetap di posisi yang sekarang. Kedua, meningkatkan penjualan melalui salesman dan konsumen setia. Apakah kamu pernah membeli sebuah barang, lalu ditawarkan untuk membeli perpanjangan waktu garansi, aksesoris pendukung, dan sebagainya? Ternyata, ini merupakan salah satu cara yang efektif untuk meningkatkan penjualan. Strategi lain yang bisa kamu gunakan adalah dengan membuat konsumen kamu yang sudah ada menjadi konsumen setia. Sebagai contoh, toko retail Sears punya program loyalitas untuk konsumen yang rutin melakukan pembelian. Jadi, setelah konsumen mengumpulkan poin yang cukup dari setiap barang yang dibeli, mereka lalu menukarkannya dengan potongan diskon. Inilah yang mendorong konsumen untuk membeli di toko tersebut terus-menerus. Jay juga mencontohkan cara lain, yaitu dengan memberikan keuntungan yang cukup besar kepada tenaga penjual.
Memang sudah umum apabila tenaga penjual diberikan komisi atas penjualan yang berhasil. Jay menjelaskan, rata-rata 10% dari keuntungan setiap penjualan yang berhasil. Tapi, bagaimana bila kamu memberikan 100% keuntungan dari penjualan setiap konsumen baru? Tentu saja ini tidak masuk akal bagi kebanyakan orang. Namun kita coba lihat dari sudut pandang yang berbeda. Cara ini pasti mampu meningkatkan motivasi tenaga penjual untuk merekrut sebanyak mungkin konsumen, yang pada akhirnya akan meningkatkan jumlah konsumen kamu secara signifikan. Selain itu, jika konsumen baru itu melakukan pembelian berulang, maka tentu saja kamu akan mendapatkan keuntungan berlipat. Selain tenaga penjual, klien kamu yang sekarang juga bisa sebagai tenaga penjual yang efektif. Jay memberikan contoh, seorang psikiater yang memberitahu setiap orang yang mereferensikan pasien baru kepadanya kalau mereka tidak perlu membayar biaya konsultasi pertama. Tentu saja, biaya konsultasi itu ditanggung oleh psikiater tersebut. Namun, hal ini akan berdampak pada peningkatan jumlah pasien baru untuk mencoba layanan yang diberikan. Dalam bisnis, kita juga melihat jumlah klien yang sudah tidak aktif lagi. Ada contoh yang menarik. Seorang pengacara mengirimkan pesan kepada seluruh kliennya yang sudah tidak aktif lagi untuk sesi konsultasi hukum gratis. Hasilnya, lebih dari setengah jumlah klien yang tidak aktif mendaftar untuk sesi gratis tersebut. Lalu, setengah dari jumlah yang hadir kembali menjadi klien yang aktif. Nah, bagaimana jika klien aktif tersebut berhenti menjadi klien kamu? Jay menyarankan kita untuk berterima kasih dan meminta masukan atas kelemahan dari produk atau layanan yang kita tawarkan. Tentunya hal ini akan menjadi pembelajaran untuk memberikan kepuasan yang lebih baik bagi konsumen. Ketiga, melihat peluang sukses dari sisi lain. Setiap orang pasti punya definisi sukses yang berbeda. Bagi beberapa orang, jalan menuju kesuksesan itu seperti jalan sempit yang terjal, maka perlu dijalani dengan hati-hati dan berlangkah satu persatu. Namun, ada jalan lain menuju kesuksesan. Ini merupakan jalan bagi orang yang berani berpikir besar dan punya keberanian untuk mengambil resiko. Jay menyebutnya sebagai quantum leaps. Jadi, ini merupakan langkah berani untuk masuk ke area di mana kompetitor kamu belum ada di sana. Daripada kita fokus bersaing dalam arena yang penuh dengan kompetitor, bagaimana bila kita mencari jalan yang belum ditemukan oleh orang lain? Ada contoh yang menarik. Ahli kimia dari perusahaan 3M berusaha untuk menciptakan produk dengan daya rekat yang kuat, namun malah menciptakan produk dengan daya rekat yang lemah. Semua orang melihat produk tersebut sebagai sebuah kegagalan. Namun, ada seorang ilmuwan yang punya pendapat berbeda dan menemukan fungsi dari produk tersebut. Lalu, dia mencoba produk dengan daya rekat rendah itu pada sebuah kertas, dan hasilnya ternyata sangat bagus sekali. Dari percobaan tersebut, akhirnya lahir produk Post-it yang sudah kita gunakan sehari-hari. Ini merupakan sebuah pembelajaran kalau untuk menemukan sesuatu yang baru, kita hanya perlu sudut pandang yang berbeda. Kamu bisa meningkatkan pendapatan bisnis dari 3 hal sederhana, menambah jumlah klien baru, meningkatkan nilai transaksi setiap klien, dan meningkatkan frekuensi pembelian setiap klien. Silahkan komen di kolom komentar pelajaran apa yang kalian dapat ketika baca buku ini. Selain itu, komen juga mau buku apa lagi yang saya review di video berikutnya. Saya undur diri, jangan lupa subscribe channel YouTube Sikutu Buku. Bye-bye.